saja luar biasa semuanya. Shalom adik-adik semua, hari ini kita siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang udah gak sabar untuk sekolah minggu hari ini? Yuk sebelum kita mulai, kita minta Tuhan memimpin ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah. Kami tahu, kami mau sungguh-sungguh menyerahkan hati kami, bernyanyi sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, dan kami mau melakukan semuanya untuk Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apa yang bikin adik-adik semua bahagia atau senang? Kalau hari ini kakak ajak adik-adik pergi ke tempat yang penuh dengan permen dan coklat, seneng gak? Yuk kita pergi sama-sama yuk. Wah, seneng banget. Aku bisa makan permen, aku bisa makan coklat. Tapi kalau permennya habis sama coklatnya habis, apakah aku masih seneng? Bisa, aku masih senang. Ayo sekarang kita pergi ke tempat yang bagus dan indah. Yuk sama-sama kita pergi. 1, 2, 3. Wah, di mana ini? Bagus banget. Ini membuat hati aku gembira dan senang. Aku jadi happy. Tapi apakah nanti kalau aku pulang ke rumah, aku masih happy? Jadi sebenarnya apa dong yang bikin aku happy terus? Siang ataupun malam? Ya, adik-adik udah tahu jawabannya? Bener! Kita bersuka cita, kita happy, kita senang karena kita adalah anak Tuhan. Sudah siap? Yuk, dengan sukacita kita bernyanyi. Happy yo yo yo, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy yo yo yo, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy yo yo yo, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aku senang jadi anak Tuhan. Kita senang karena kita anak Tuhan. Yeay. Kakak nggak sendiri loh kali ini untuk ngajak adik-adik bernyanyi dan bersuka cita kepada Tuhan. Nah, yuk kita tetap bernyanyi kepada Tuhan. Kali ini, Jessie akan nemenin adik-adik semua untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Kita panggil sama-sama, Jessie. Tetapi ia berjanji
Wah, hebat-hebat semuanya memuji Tuhan. Terima kasih Jessie untuk pelayanannya. Dan adik-adik semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus tuntun kami supaya kami mengerti dan kami mau melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ada api, panas. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang dapur api yang menyala-nyala. Pasti panas ya. Nah, cerita kita diambil dari Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ke 30. Sudah siapkah adik-adik untuk dengar ceritanya? Yuk kita dengar sama-sama. Di dataran Dura di wilayah Babel, seorang raja, yaitu Raja Nebukadnezar, membuat sebuah patung emas yang sangat tinggi dan besar. Lalu raja itu berkata, "Kumpulkan sewakil raja, para pengusaha, bupati, penasehat negara, hakim, ahli hukum, dan semua kepala daerah." Kumpullah semua mereka. Lalu seorang bentara berseru dengan suara yang nyaring, "Kalau kalian mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, dan berbagai bunyi-bunyian, maka haruslah kalian menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh raja. Siapa yang tidak sujud akan dilempar ke dalam api yang menyala." Lalu semua orang yang mendengar bunyi-bunyian seketika sujud menyembah kepada patung itu. Mereka pasti takut dimasukkan ke dalam dapur api yang sangat panas. Tetapi tiba-tiba orang Kasdim datang kepada raja dan berkata, "Raja, kekalah hidup tuanku. Ada beberapa orang Yahudi tidak mau menuruti perintah tuanku untuk sujud kepada patung emas tuanku." "Siapa mereka?" kata raja. "Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego." Lalu kata raja, "Bawa mereka ke sini." ketika mereka tiba, raja berkata kepada mereka, "Apa benar kamu tidak mau menyembah patung emas yang kudirikan? Sekarang, jika kamu bersedia, sujudlah kepada patung itu. Kalau tidak, kalian akan dilemparkan saat ini juga ke dalam dapur api. Lihat dewa mana yang bisa melepaskan kalian dari hukumanku." Lalu mereka menjawab, "Tidak ada gunanya kami menjawab, Tuan. Jika Tuhan kami sanggup melepaskan kami, Dia akan melepaskan kami. Tetapi sekalipun Tuhan tidak melepaskan kami tidak menyembah dewa lain selain Tuhan kami." Lalu marahlah raja dan berkata kepada penjaga, "Buat perapian itu lebih panas 7 kali dari biasanya, lalu campakkan mereka ke dalam api." Penjaga-penjaga itu lalu mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan dilemparkannyalah mereka ke dalam perapian yang sangat panas dan menyala-nyala. Tetapi karena terlalu panas, penjaga-penjaga itu malah mati saat itu juga. Lalu terkejutlah raja. "Bukankah 3 orang itu sudah dicampakkan ke dalam api?" "Betul, tuanku," jawab menterinya. "tetapi kami malah melihat mereka berjalan-jalan di dalam api. Dan bukan hanya 3 orang, tuanku, tetapi kami melihat 4 orang. Mereka anak dewa. Mereka tidak terluka sama sekali." Lalu raja memanggil mereka. "Sadrak, Mesak, Abednego, anak-anak Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Ketika mereka keluar, semua orang heran karena tidak ada bau gosong dan tidak sehelai rambut pun terbakar. Lalu berkatalah raja, "Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Semua orang harus hormat dan tidak ada yang boleh menghina Tuhan mereka." Lalu raja memberikan kekuasaan yang lebih tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Tuhan membela, menyelamatkan, dan mengangkat orang-orang yang setia kepadanya. Hore, aktivitas. Nah, aktivitas kali ini mengasah kita untuk mengingat cerita yang tadi. Coba adik-adik lihat, ini ada urutan tapi sepertinya salah ya. Coba adik-adik mengurutkan sesuai cerita yang benar berdasarkan nomornya. Lalu adik-adik boleh kirim ke Kak Vika. Ingat, dibikin jadi cerita yang sesuai dengan cerita Alkitab yang sudah kita dengar. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.